طلب العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وذكر في بعض الأخبار أن رجلا صحب موسى عليه السلام ولازمه حتى أخذ عنه العلم، ثم جعل يقول: حدثنا موسى كلم الله، حدثنا موسى سبيل الله، حتى أثرى وقدر ماله. ثم فقده موسى فجعل يسأل عنه فلا يسمع له بخبر، إلى أن جاءه رجل وفي يده خنزير وفي عنقه حبل أسود، فسأله موسى عنه: هل رآه؟ فقال له: نعم، هو هذا الخنزير. فسأل موسى عليه السلام ربه أن يعيده إلى صورته ليسأله عما أصابه، فأوحى الله إليه: لو سألتني بما سألني به آدم فمن بعده لم أعده إلى صورته، ولكن أخبرك عنه لما صنعت به هذا، إنه كان يطلب الدنيا بالدين. وأغلب من هذا ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وفي الكلام تنميق وزيادة، ولا يؤمن على صاحبه الخطأ، وفي الصمت سلامة وعلم. انتهى الأثر والخبر المذكور إلى آخره. وفيه تفصيل عظيم حدثناه باختصار. ذكر فيه طبقات النار، وأن في كل طبقة منها صنفا من العلماء السوء، وصفهم بأوصاف قبيحة منكرة ذكرها في كتاب العلم من الإحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, di malam ke-16 dimulainya doa kunut di witir, di salat witir. Semoga isyarat disunahkannya berdoa di salat witirnya isyarat bahwa di separuh terakhir Ramadan ini diperbanyak lagi munajat doanya, diperbanyak lagi ibadahnya. Bain Ramadan baina ahlan wa mahlan. Ramadan antara selamat datang dan selamat jalan. Ya, mudah-mudahan Allah yahfadna bi fima baqi. Allah jaga yang tersisa dari Ramadan ini. Qala hujjatul Islam rahimahullah fi man hadza wasfuhu. Berkata Imam Ghazali tentang ulama yang sifat yang terakhir, yaitu al-halikin. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa penuntut ilmu itu ada 3. 1 faizin, 2 apa? Nomor 1 al-faizin, nomor 2 khatirin, khatar. Nomor 3 apa?
halikin. Dulu di bidayah ada itu. Faizin yang menuntut ilmu karena Allah dan mengamalkannya. Khatirin, orang yang bahaya. Yang menuntut ilmu niatnya untuk dunia dan dia merasa salah niatnya. Dia dalam bahaya, kalau tidak segera memperbaiki maka dia akan celaka. Nomor 3, halikin, orang yang menuntut ilmu karena dunia dan dia tidak merasa kalau niatnya salah karena sudah yatarassam, sudah memakai casingnya ulama, bajunya ulama, tampilannya ulama. Ini yang bahaya. Karena merasa tidak bersah. Imam Ghazali mengomentari yang nomor 3 ini. Yang merasa punya magom ini. Padahal gila sama dunia. Minal humqal maghrurin, termasuk orang bodoh yang tertipu. Kenapa dibilang bodoh? Idh ar-raja munqati' an taubatih. Harapan untuk taubat terputus. Kenapa? Lidhannihi annahu minal muhsinin, karena dia menyangka termasuk orang-orang yang muhsin, yang baik. Niatnya untuk dunia, ingin kedudukan di hadapan manusia, dan dia merasa punya magom di sisi Allah karena sudah pakai topeng ulama. Orang yang kayak gini harapan untuk tobat susah. Kenapa? Karena dia tertipu, dia merasa sudah benar, merasa suci. Yang seperti ini yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairid dajjal akhwaf alaikum minad dajjal. Aku ada yang lebih aku khawatirkan pada kalian daripada dajjal. Apa itu ya Rasulullah? Al ulama ulama yang jelek. Na'udzubillahi min, yang menjual agama demi mendapat dunia. Na'udzubillah, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini lebih ditakutkan daripada Dajjal. Dajjal itu fitnah terhebat sudah. 40 hari dikirim ke dunia. Hari pertama hampir separuh penduduk bumi nyembah Dajjal. Gimana hari kedua? Gimana hari ketiga? Lebih bahaya dari itu ulama ulama yang jelek, yang jual agama demi mendapat dunia. Tanda-tandanya yaitu menjual kealimannya, ketokohannya, keulamaannya demi menumpuk harta. Harta itu bisa uang, harta itu bisa pengikut, harta itu bisa pengaruh, biar pengaruhnya tambah besar. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Enggak selamat. Rasul bersabda, sallu ala nabi, man talaba ilman mimma yuttagha bihi wajhallah la yatlubu illa liyanal bihi aradan minad dunya. Siapa yang mencari dunia untuk, siapa yang mencari ilmu untuk dunia, gitu aja. Nyari ilmu agar dihormati, agar punya kedudukan, agar punya uang, agar lancar. Maka lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dak bakalan nyium baunya sorga di hari kiamat. Apalagi masuk. Baunya sorga aja tidak kecium kalau kamu nuntut ilmunya karena dunia.
Walaupun kamu belajar Quran, belajar hadis, mondok di masjid tiap hari, tapi kalau niatmu untuk duniawi, kamu tidak nyium surga, apalagi mau masuk surga. Dan baunya surga itu sudah bisa kecium perjalanan 500 tahun sebelum nyampe ke surga, kecium baunya surga. Orang yang nyari ilmu untuk dunia, baunya surga aja yang 500 tahun sebelum nyampe tidak kecium. Ke dia itu tidak kecium. Apalagi mau masuk, na'udzubillah, tidak bakal masuk ya, kalau ada orang jalan 500 tahun. Dari Tanggul berangkat. Tidak usah naik mobil, jalan kaki aja. 500 tahun. Nyampe kemana? Orang itu jalan kaki ke Mekah, ada kan? Naik sepeda pancal ke Mekah. 6 bulan. Maksimal setahun. Anggap kalau jalan kaki, anggaplah 2 tahun. Ke Mekah. Dengan istirahatnya, dengan jalannya, kelamaan sudah itu. Sini Mekah itu 10.000 kilo lebih. Gimana kalau 500 tahun? Sudah kecium baunya surga. Orang yang nuntut ilmu karena dunia tidak nyium baunya surga. Itu bahasanya Nabi menaukidkan bahwa benar-benar tidak akan masuk surga. Allah. Yang dicari ilmu apa? Ilmu Quran, ilmu hadis. Bukan ilmu maksiat yang dicari. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu agama. Tapi niatnya salah. Mondok kon apalno Quran, apalno hadis yang alim engko dadi kiai. Enak untuk berkatan terus. Diajari kayak gitu. Untuk ilmunya buat cari kedudukan di masyarakat. Cari ilmunya untuk meraih dunia. Ini orang tidak nyium baunya Di hadis yang lain, man talabal ilma liyujadil bihil ulama wa yumari bihi subaha wa yasrifu bihi wujuhan nas ilai adkhalahu Allah nar. Siapa yang mencari ilmu untuk mendebat ulama, bodoh-bodohin orang-orang bodoh, ganggu, nipu orang bodoh, dan biar banyak orang memperhatikan dia, memuji dia. Adkhalahu Allahul nar. Allah masukkan dia ke neraka. Bahaya ini kalau salah niat ini, walaupun ngajinya ngaji agama. Karena niat itu asas pondasi. Kalau pondasinya tidak tepat, ya roboh semuanya. Roboh semuanya bangunan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada cerita nih, dengarkan. Bahwa anna rajulan sahiba Musa alaihissalam. Ada seseorang menemani Nabi Musa. Walazamahu hatta akhadha anhu ilm. Santrinya Nabi Musa. Mondok sama Nabi Musa, santri dekat. Sampai santrinya ini pinter, banyak nyampaikan hadis. Haddatsana Musa kalimullah, haddatsana Musa sofiyullah. Saya dapat cerita dari kalimullah Nabi Musa. Hatta asara, sampai dia jadi kaya. Allah. Kan tampil di masyarakat. Saya dengar langsung dari Musa, Nabi Musa, dari Khalilullah, dari Kalimullah, dari Sofiyullah. Akhirnya kan terhormat di tengah masyarakat. Akhirnya banyak uangnya. Wa kasura maluh. Diundang di mana-mana. Menumpuk harta. Banyak uangnya, Mas. Allah. Tsumma faqadahu Musa, kemudian Nabi Musa kehilangan dia. Faja'ala yas'al anhu fala yasma' lahu bi khabar. Nabi Musa cari-cari tahu mana murid saya itu. Ila an ja'a rajulun wa fi yadihi khinzir, sampai ketemu sama satu orang yang lagi bawa babi, hewan babi. Wa fi unuki hablun aswad. Hewan babi itu di
lehernya ada tali hitam. Fasalau Musa anhu hal ra'a. Nabi Musa nanya sama orang itu, apakah melihat murid saya yang sudah lama ngaji sama saya itu, apakah kamu tahu? Faqala lahu, orang yang bawa talinya babi itu jawab, "Na'am, ya saya tahu murid sampean." Mana dia? Huwa hadal khinzir. Ini dia. Sekarang sama Allah sudah dirubah jadi khinzir, jadi muridmu yang sering sedikit-dikit bersabda Nabi Musa, sampai kaya raya jualan sabda-sabda. Sudah jadi khinzir. Allah. Fasa'ala Musa alaihissalam Rabbah, Nabi Musa nanya pada Tuhannya, an yu'idahu ila surati, agar muridnya itu dikembalikan ke manusia lagi. Liyas'alahu amma sabahu, agar dia mau tanya kenapa kok sampai berubah jadi babi. Fa'auhallahu ilaih, Allah pun ngasih wahyu kepada Nabi Musa. Lau sa'altani bima sa'alani bi Adam faman ba'dahu lama'idu ila suratih. Kalau kau minta kepadaku seperti apa yang telah meminta kepadaku Nabi Adam dan orang-orang setelahnya, tidak akan bakalan aku kembalikan orang ini ke aslinya. Walakin ukhbiruka annahu lima sanatu bihada. Tapi kata Allah, aku kabari kamu kenapa aku perbuat orang ini seperti ini. Aku rubah jadi babi. Kenapa? Innahu kana yatlubud dunya biddin. Sesungguhnya orang ini dulunya cari dunia lewat agama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. لا يغفر الذنوب العظيم الذنب العظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Rahmatnya Allah kepada kita, walaupun kita mungkin punya niat yang sama untuk cari dunia lewat agama, Allah belum merubah wajah kita menjadi wajah babi. Masih digantengkan, masih dimuliakan. Rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah untuk kita. Ma'arhamahu bina. Alangkah sayangnya Allah kepada kita, alangkah rahmatnya. Allah sahih maqasidana. Ya Allah, perbaiki niat-niat kami dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan ilmu. Wa aghlat min hadha ma ruwiya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mawqufan wa marfu'an fi riwayah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min fitnatil alim an yakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk fitnahnya orang alim, lebih banyak senengan ngomong daripada mendengar. Fitnahnya orang alim, termasuk alim yang error ini, lebih senengan ceramah, lebih senengan ngomong daripada dengar nasihat. Bagian ceramah dia semangat. Bagian orang lain ceramah mau dengar, dia tidak dengar, pulang duluan. Sukaan ngomong daripada mendengar. Itu fitnahnya orang alim. Tandanya murid yang jujur, walaupun dia dengar faidah sudah pernah didengar 1000 kali, dia dengar lagi kayak dengar pertama kali. Itu alamatul murid. Tandanya murid yang jujur, dengar faedah yang dia tahu, sudah 1000 kali dia tahu, sudah dengar lagi kayak baru dengar, penasaran. Bukan sok kaya.
sodak butuh. Orang alim itu suka dia mendengar. Nabi aja bilang, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang sekali dengar bacaan dari orang lain. Dan Al-Quran turun kepada beliau, tapi beliau masih senang dengar bacaan orang. Senang dengar. Seringkali nyuruh sahabatnya, liagum Abu Bakar, liagum Umar, liagum gantian. Begitu juga guru mulia kita Habib Umar. Bangun, nasihati kami. Ausana. Nasihati kami, nasihat dari mana-mana. Sallallahu lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Allah jadikan kalian minal ulama'il amilin. Dari ulama yang mengamalkan ilmunya al-khasyiin. Yang khusyuk, yang manfaat ilmunya. Allah perbaiki yang lewat. Allah jaga yang sisa dari umur kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna wa qad ataka bi'udhri wa binkisari ahzim bi'usrika yusri نعمة والإفضال وامنون عليه بتوبة تسيل من كل حوبة وعصم من شر أوبة كل ما أنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي ألغت أنقر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبأسك وكهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلاكني كل خير واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الأجل وصلي في كل حال على أجل الضلال من كلمته الغزالة محمد الحديث والحمد لله شكرا على نعمه تكرا نعمة سرا وجهرا بالغدايا أصال الفاتحة.
Sebenarnya kuisnya tadi malam kayaknya diundur karena Habib baru bisa datang. Baik, banyak yang ikut. Baik. Bismillah, kayaknya kuis malam ini kuis hadiah karena pertanyaannya gampang sekali. Semua bisa jawab. Yang pertama, orang alim ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Ini tanyakan ke si Pak Aminah bisa jawab ini. Betul apa salah? Betul. Tanya ke Zakia, ke Bahja, bisa semua ini. Ilmu ada dua, ada yang manfaat, ada yang tidak ada manfaat. Betul apa salah? Pakai rengek, bisa jawab ini. Tidak apa-apa tapi ya, karena saya menghormati mujahadah perjuangan sampean dalam menulis soal atau menjawab. Tidak apa-apa, itu soal hadiah namanya. Kita tahu rezekinya siapa malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga didapat orang yang tidak punya uang. Yang pertama didapat saudari Lana Lubna Probolinggo. Nanti kena banat ini dari Probolinggo. Ada orangnya? Ada banyak yang namanya Lubna. Baik. Jawabannya orang alim ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Jawabannya benar. Kalau sampai salah jawabannya, tak suruh bayar. Orang ilmu ada dua, manfaat dan tak manfaat. Jawabannya ya malah seket lah. 50.000 untuk lu benar. Kemudian saya nyari punya Pak Zainab, tak ketemu-ketemu ini. Tadi sudah pesan lip, punya Zainab amplopnya sudah besar lip. Tak cari ini kok besar-besar semua ini. Tidak boleh nepotisme ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini yang mana ini? Ya. Nama Asfandi. Insyaallah. Dari Jakarta. Baik, jawabannya Asfandi kita lihat dulu. Orang ada mana dua yang baik yang buruk. Betul. Selesai maca soal lah. Terlalu gampang. Siapa yang buat soal ini? Ustaz Fadil. Insyaallah. Apa nyiapkan untuk Umar ini ya hadiahnya? Ilmu ada dua, manfaat dan amat. Betul. Seket lah. Gimana hadiah? Ya mudah-mudahan ilmu manfaat ya. Tunggu besok pagi Banin ziarah ke Umma ya. Iya ziarah ke